Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunia wa dini wa salatu wassalamu ala asrofi anbiya iwal mursalin wa ala alihi wa sobihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen UMK-nya dan yang kami hormati pula hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Amin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Kedua kalinya, tak lupa kita aturkan sholawat serta salam khususnya kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, karena dengan risalah nur kenabiannya kita bisa beralih dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, yakni adinul Islam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah atau ceramah yang berjudul Penciptaan Alam Semesta. Ya, pertama, pada penciptaan alam semesta, Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 33, yaitu, "Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan." Kekuatan apakah yang dimaksud dalam ayat ini atau ayat tersebut? Kekuatan yang membuat kita bisa menembus langit. Kekuatan apa yang bisa membuat kita tahu isi kandungan bumi? Tidak lain kekuatan yang dimaksud pada ayat tersebut adalah ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan, manusia bisa melakukan penerbangan antariksa yang tidak mungkin kita tidak bisa lakukan tanpa ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan pun, manusia juga dapat mengetahui kandungan bumi. Saya ambil contoh salah satu penerbangan antariksa yang sangat terkenal pada tahunnya, yaitu penerbangan antariksa yang telah dilakukan pendaratan untuk pertama kali di bulan, yaitu dengan meluncurkan Apollo 11 atau yang biasa disebut Apollo 11, yang berawakan 3 orang, dan salah satunya yang paling terkenal adalah yang kita paling ketahui adalah Neil Armstrong, di mana pertemuan ini dilakukan pada tanggal 16 Juli 1969 dan mendarat di bulan pada tanggal 20 Juli di tahun yang sama, dan kembali mendarat di bumi dengan selamat pada tanggal 24 Juli 1969, membawa sekitar 21,55 kg massa sampel bulan untuk diteliti. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan manusia untuk mempelajari dan memahami, mengamalkan apa yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran. Di antaranya, memahami penciptaan alam semesta agar manusia mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungannya, serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang Allah sampaikan dalam firman-Nya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah sampai orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka." Quran Surat Ali Imran ayat 3 191 sampai 191. Dari ayat tersebut jelas bahwa Al-Quran lebih dahulu menjelaskan tentang penciptaan alam semesta daripada ilmu fisika modern. Nah, selama ini kita belajar ilmu fisika yang sesungguhnya sudah ada di Al-Quran, karena Al-Quran adalah sumber berilmu pengetahuan bagi orang-orang yang mau berpikir. Sekarang
Mari bersama-sama kita mengetahui tentang ayat Al-Quran yang berkaitan dengan penciptaan bumi yang sama dengan pengetahuan fisika modern. Alam semesta ini telah diciptakan oleh Allah yang Maha Perkasa dengan sempurna tanpa cacat, di mana teori awal penciptaan alam semesta ini adalah terjadinya ledakan satu titik tunggal yang biasa kita sebut adalah Big Bang, yang terjadi sekitar 15 miliar tahun yang lalu, di mana teori ini dikemukakan oleh seorang astronom Amerika yang bernama Edwin Hubble pada tahun 1929. Bukti dari teori Big Bang ini ialah adanya gelombang mikrokosmik di angkasa dan juga meteorit. Teori Big Bang yang menyatakan bahwa benda-benda langit yang kini satu sama lain saling berjauhan. Letaknya saling berjauhan. Walaupun pada mulanya saling berdekatan, kalangan ilmuwan telah menegaskan bahwa pada awalnya benda-benda tersebut berasal dari satu titik yang menjadi sumber ledakan. Yang dimaksud Big Bang ini. Dari ledakan itu terciptalah alam semesta ini yang kemudian terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu hingga menjadi seperti yang ada di masa sekarang. Teori ini sejalan dengan teori relativitas yang dirumuskan fisikawan termasyhur atau terkenal abad ke-20-an, yaitu Albert Einstein pada masa kehidupannya, yaitu pada tahun 1979 sampai 1955. Lebih dari 14 abad silam, Nabi Muhammad SAW telah datang dengan membawa teori penciptaan alam semesta ini. Padahal, beliau seseorang yang ummi atau buta huruf, yang tidak dapat membaca dan menulis. Lantas dari mana beliau mengetahui teori yang telah dibenarkan para tokoh ilmu pengetahuan modern ini? Menjadi sebuah pertanyaan. Jika seorang yang buta huruf tidak dapat membaca dan menulis, tetapi mengetahui teori ini yang dibenarkan oleh pengetahuan modern saat ini. Ketahuilah, teori ini berasal dari ilmu Tuhan. Demikianlah Al-Quran menetapkan bahwa pada mulanya langit dan bumi merupakan sesuatu yang padu atau satu. Kemudian dengan kekuasaan Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa, siapa yang dapat menciptakan Big Bang kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta yang begitu sempurna penciptaannya. Di dalam ayat Al-Quran juga dijelaskan tentang awal penciptaan alam semesta. Terdapat dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu atau sesuatu yang satu, sesuatu yang bersatu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga yang beriman? Quran surat Al-Anbiya ayat 21 sampai 30. Dari sini sudah jelas atau sangat jelas bahwa kudroh atau kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu pengetahuan modern akan berjalan menuju ketentuannya, yakni Al-Quran Al-Karim, guna memperkokoh legitimasi atau penerimaan atau keabsahan secara hukum keberadaannya. Sebab yang menciptakan ilmu pengetahuan adalah zat menciptakan sesuatu. Dengan demikian, adanya kesesuaian antara sejumlah teori ilmiah dengan rangkaian teks Al-Quran merupakan sebuah kebenaran yang tidak ada keraguannya atau tidak ada yang kita tidak percaya di dalam Al-Quran tersebut, dan niscaya akan menghalau kebatilan serta menjadi sebuah keyakinan
yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan setiap keraguan yang terbetik dalam lubuk hati manusia. Dan di sini pun kita juga sudah tahu bahwa jika kita dituntut untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mensyukurinya atau melakukan ibadah pada tepat waktu, agar kita bisa mensyukurinya, kita telah bisa diberikan kehidupan di dalam alam semesta ini, dan kita diberikan kenyamanan di dalam alam semesta ini, yaitu di dunia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Benar dan salahnya saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya, karena kebenaran semata hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan datang dari diri kami sendiri atau diri saya sendiri pribadi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.